Oke, kali ini kita akan membahas pertemuan yang keempat. Dalam pertemuan keempat ini, saya sudah ada beberapa file yang bisa kalian download, sehingga kalian akan mempunyai beberapa file material dan dokumen pertemuan 4 pembahasannya ya. Oke, kita akan membahas pertemuan 4 ini. Silakan kalian buka dulu file PDF-nya, sehingga kalian akan menemukan materi yang akan kita bahas, yaitu mata kursus video editing. Materinya kita nanti akan belajar tentang manipulasi video, membuat judul video, yaitu dengan cara menambahkan teks, memberi efek movement atau motion. Berikutnya, yang keempat, kita juga akan menambahkan subtitle sesuai dialog yang sudah kalian lakukan, atau mungkin bisa juga menggunakan audio yang ada dalam material ini. Membuat credit title di akhir video, juga mengekspor to MP4. Oke. Sebelumnya pastikan dulu kalian sudah mempunyai bahan-bahannya. Ya, ini bisa kalian download di Classroom. Yaitu ada video air terjun, ada background music, ada dubbing vokal atau suara dialog. Ya, juga ada logo yang akan kita jadikan sebagai pendamping judul kita nanti. Oke, langkah pengerjaannya. Yang pertama, silakan kalian buka aplikasi VSDC Video Editor yang ada di komputer masing-masing kalian. Ya, kita coba. Kita buka. Oke, setelah berhasil dibuka, pilih blank project. Setelah itu atur project setting menjadi pertemuan 4. Project title-nya ya, judulnya menjadi pertemuan 4. Resolusi kita pakai HD 1280x720 pixel. Perbandingan aspek rasio 16:9. Frame rate kita pakai 30 frame per second. Cukup itu yang kalian setting. Kalau sudah selesai, kalian bisa tombol finish. Tombol finish setelah selesai melakukan pengaturan. Kita masuk ke langkah nomor 4. Tambahkan objek audio, background, music, .mp3 yang ada pada file material tadi. Dengan cara add object, pilih audio, pilih background music. Kemudian tekan open. Atur object position from scene begin dan add new layer. Klik OK. Langkah nomor 5 kita lakukan yaitu merubah nama layer menjadi background. Dengan cara klik kanan pada layer, layar Anda, kemudian pilih rename layer dan gantilah menjadi background. Klik kanan, rename layer, kita ganti menjadi background. Tekan enter. Sehingga menjadi background. Kemudian tambahkan objek video air terjun .mp4.
dengan cara masuk ke menu editor, ke submenu Add Project, pilih video. Selanjutnya bisa memilih video yang ingin dimasukkan atau video utamanya, kemudian klik Open. Kalau kita praktekkan, Add Object, Video, pilih video yang kita pilih, kita siapkan tadi di folder material sudah ada harusnya, pilih Open. Kita harus mengatur objek posisi lagi. Ya. Object Position tentukan From Scene Begin, Add New Layer, dan klik OK. From Scene Begin, Add New Layer, dan klik OK. Kita rubah nama layernya menjadi, klik kanan pada nama layar, kemudian pilih Rename, ganti nama layar menjadi video utama. Lakukan langkah seperti nomor 5. Ya. Klik kanan, Rename, hapus, ganti menjadi video utama. Enter. Tambahkan objek sosial media logo.png. Ya. Kita bisa pilih Add Object, Image. Kemudian lakukan pemilihan logonya. Klik Open. Kita coba Add Object, Image, kemudian pilih Social Media Logo, Open. Untuk objek positionnya kita bisa atur From Scene Begin, Add New Layer, kita atur durasi menjadi 15 detik. From Scene Begin, Add New Layer menjadi 15 detik. Ini kita ganti menjadi 15.000. Sesuai dengan contoh ya. Kita klik OK. Aturlah ukuran lebar dan tinggi dari objek dengan cara menggeser tanda berikut sesuai ukuran seperti contoh. Nah, ini kita bisa atur ya. Sehingga ukurannya menjadi sesuai seperti pada contoh. Kita bisa atur, kita atur posisinya tepat di tengah. Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan teks judulnya, yaitu Back to Nature. Dengan cara menambahkan Add Object dan pilih Teks. Add Object, pilih Teks. Atur objek posisinya, yaitu From Scene Begin. Pilih 15. Layer Position, pilih Add New Layer. Kita OK. Nah, setelah kita OK, akan muncul tanda plus pada area kerja kita. Ya, mouse akan berubah menjadi tanda plus. Kita klik di sembarang tempat pada area kerja. Kita create atau buat tulisan yaitu Back Enter to Enter Nature. Oke ya. Kita bisa atur ukuran fontnya ini menjadi misalkan 60 atau 48 ya. Terserah mau diatur berapa ya. Kemudian atur posisinya. Bisa kita geser-geser. Ya. Bisa kita lakukan pergeseran. Kita geser seperti ini aja. Klik geser dan klik geser. Sehingga kita akan mempunyai dua buah layar seperti ini. Setelah kita atur posisi menjadi sesuai dengan contoh, kita bisa rubah nama layernya. Ya. Ini nama layar kita rubah menjadi rename menjadi logo.
Kemudian ini kita rubah menjadi rename juga menjadi title. Hal ini dilakukan agar kita lebih mudah melihat layer kita atau memilih layer kita sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, sehingga sekarang kita sudah mempunyai dua buah layer baru, yaitu back to nature dan logo. Ya. Selanjutnya kita bisa grup kedua buah layer ini, yaitu dengan cara memilih layer sambil menekan Ctrl pada keyboard. Kita bisa pilih, klik di sini, kemudian kita tekan Ctrl, kita klik di layer yang berikutnya. Ya. Kita klik kanan, kemudian pilih group dan group object. Sehingga kedua objek ini telah menjadi satu. Betul ya? Kita bisa coba. Selanjutnya, kita akan mengconvert kedua objek menjadi sprite, ya, dengan cara klik kanan pilih convert to sprite. Kita klik kanan convert to sprite. Sehingga akan muncul sebuah layer baru, ya, dan kita akan bisa menggantinya menjadi title. Mengganti nama dari layer baru itu menjadi title dengan cara klik kanan rename, klik kanan rename, kita ganti menjadi title. Oke. Langkah berikutnya, atur posisi objek dengan menggeser ke bawah seperti contoh di bawah, yaitu berada di bawah area kerja. Kita geser ke bawah, seperti ini ya, sehingga berada di bawah dari area kerja kita. Selanjutnya, kita bisa memilih klik 2 kali pada sprite tersebut. Jadi klik pada 2 kali pada area ini, area yang berwarna biru ya. Kita klik 2 kali, sehingga akan muncul 2 objek yang sudah kita grup tadi. Betul? Selanjutnya, pilih tool movement. Pilih tool movement dengan cara masuk ke editor, add object, pilih movement. Object setting position, diklik OK aja. Sehingga akan muncul titik berwarna biru di tengah-tengah objek kita. Tuh ya, ini ada warna biru. Selanjutnya, kita bisa arahkan ke atas titik ini dengan cara klik dan tahan dan geser mouse kita. Klik, tahan, geser ke atas. Sehingga akan muncul anak panah ke arah atas seperti pada contoh. Betul ya, akan muncul anak panah ke arah atas seperti pada contoh. Geser tanda kuning pada timeline ke arah titik ketiga, atau kurang lebih, tidak harus tepat 3 ya, nggak apa-apa. 3,1, 3,2, tidak apa-apa. Nah, kita geser kuningnya ini, titik kuning ini ke arah 3.
Langkah berikutnya yaitu, sehingga jika kita play, objek title akan bergerak dari bawah ke atas. Kita coba play. Tuh ya. Selanjutnya, kita baca dulu panduannya. Selanjutnya kita akan kembali pada scene 0 dengan cara klik pada scene 0 untuk kembali ke scene utama. Kita klik pada scene 0, kita kembali pada scene utama. Langkah berikutnya, letakkan kursor pada detik kelima atau kurang lebih. Tidak harus tepat ya, asalkan di detik kelima atau sekitarnya. Kita cari detik kelima, kita lihat sambil lihat posisinya ini ya. Di sini menunjukkan kita berada di detik keberapa. Kita pilih detik kelima, 5,1 kita pakai ini ya. Membuat objek persegi rectangle seperti pada contoh. Nah, kita buat persegi. From cursor position, add new layer, klik OK. Kita lihat dulu atur objek posisinya. Durasi 15 detik ya. From cursor position, layar posisinya ada di add new layer, durasinya 15 detik. Kita ganti durasinya menjadi 15 detik. Oke. Muncul tanda panah, tanda plus ya, tanda plus. Kita bisa klik, tahan dan geser ya, menjadi kotak seperti ini. Nah, bagaimana agar dia hanya tampak garis luarnya saja? Kita bisa klik di sini ya. Kita atur style dari kotaknya, kemudian kita atur thickness-nya menjadi 6. Kalau mau merubah warna di sini ya, klik di sini ada tanda titik 3 ya. Ini ada tanda titik 3 di sini, klik aja untuk merubah warnanya. Tapi saya mau pakai yang putih aja biar netral. Atur lebarnya sesuai dengan judul yang ada. Ya kan? Ini rectangle style-nya diganti, color-nya mau pakai putih, ada titik 3 dipilih aja, thickness-nya atur menjadi 6. Sehingga menjadi seperti contoh. Ya. Jadi seperti contoh. Langkah yang nomor 26, atur timeline objek rectangle menjadi seperti pada contoh. Nah, kita atur, klik di sini, durasinya kita atur menjadi sejajar dengan sprite-nya. Sejajar dengan judul. Nah, ini kan judul, ini sejajar. Kita bisa geser. Kita bisa geser. Jika sudah sejajar, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu ganti nama layar menjadi kotak. Layer, klik kanan, rename layer menjadi kotak. Lanjut ke langkah berikutnya, setelah merename, kita beri efek pada layar kotak dengan cara klik kanan dan pilih efek. Klik kanan, atau kita bisa masuk ke video efek ya. Masuk editor, submenu video efek, transition, pilih web. Ya, pada kotak ini klik pada kotak, ya. Pilih menu video efek, transition, pilih web. Untuk pengaturan objek posisinya, pilih from scene begin, add new layer. From scene begin, add new layer, oke. Kemudian propertiesnya kita bisa atur seperti ini ya.
true 0,100, tipenya door. Kalau mau diganti di sini ada ya, tapi kita pakai door. Kemudian modenya kita pakai vertical in, ada segitiga di sini, silahkan klik aja ya untuk memilih. Selanjutnya kembali pada scene 0, command utama. Scene 0, command utama. Letakkan ruler kursor pada detik ke-8 atau kurang lebih, tidak harus tepat. Kita cari 8 sini ya. Selanjutnya kita pilih tambahkan teks, yaitu add object text. Add object, pilih text, from cursor position, add new layer, oke. Klik di sini, kita berikan satu teks, kita atur dulu fontnya size 28 atau mungkin 36 ya. Create by Irwan Budianto. Ini silahkan kalian isi dengan nama kalian masing-masing ya. Atur position sudah, tuliskan nama kalian seperti contoh, created by ya. Klik kanan, layernya menjadi nama. Kita rubah nama layer ini menjadi nama. Klik kanan, rename, pilih nama. Oke. Langkah berikutnya, atur durasi layer menjadi seperti contoh di bawah. Before masih seperti ini ya. Terus selanjutnya nanti disejajarkan. Kita sejajarkan, klik, tarik. Klik, tarik. Kemudian kita akan memberi efek fade in pada layer nama. Ya. Klik pada layer nama dulu. Pilih menu video effect, pilih transparansi, kita pilih fade in. Ya. Object position kita bisa atur from scene begin, add new layer. From scene begin, add new layer, durasi 1 detik, klik OK. Sehingga muncul layar baru ya. Seperti ini. Kita bisa kembali ke scene utama dengan menekan tombol scene 0. Nah, selanjutnya langkah nomor 36, letakkan ruler pada posisi detik 16 atau kurang lebih. Detik 16 atau kurang lebih tidak masalah. Tambahkan objek audio. Tambahkan objek audio. Add object, add audio. Add object, add audio. Pilih dubbing air terjun. Position objeknya kita bisa pilih from cursor position, add new layer. From cursor position, add new layer, oke. Kita rename menjadi dubbing. Kita rename nama layernya menjadi dubbing. Setelah itu tambahkan teks sesuai dengan dialog. Kita sudah menambahkan teks ya ini ya. 39 kita sudah menambahkan teks. Pada posisi yang sama, langsung kita tambahkan teks. Add object, text, text. From cursor position, add new layer, oke. Kita tambahkan teks, yaitu dubbing sesuai dialog Anda.
Kalau pada contoh ini adalah air hujan. Kita bisa atur ya format teksnya menjadi seperti contoh. Tulisan kuning dan berlatar hitam. Tulisan kuning, kita pilih yang ini. Ya, pertama pilih dulu di teksnya. Klik di teks, kemudian text color kuning, brush color-nya hitam. Betul? Kita bisa geser tepat di tengah. Seperti ini. Oh sorry, ini bukan air hujan, tapi air terjun. Maaf ya. Ini adalah air terjun. Langkah berikutnya, ubah nama layar dan durasi menjadi seperti pada contoh. Nah, kita harus merubah nama layarnya menjadi subtitle dan durasinya menjadi sejajar dengan audionya. Ini kita ganti menjadi subtitle. Untuk durasi kita samakan dengan audio. 42, klik kanan pada layar video utama dan pilih efek fade out. Oh, fade out. Pada video utama bukan ya? Oh, video utama. Oke, ini video utama. Kita cari video utama. Ini, kita beri efek. Klik kanan, video efek, transparansi, fade out. Atur object positionnya to scene end dan add new layer. To scene end, add new layer. Oke. Kembali pada scene 0. Kembali pada scene 0. Atur posisi ruler pada detik ke-22. Sekarang kita mengatur posisi ruler pada detik ke-22. 22,1 boleh atau 22 tepat juga bagus. Tambahkan teks sebagai credit title sesuai contoh berikut. Kita tambahkan teks sesuai contoh. Ya, langkahnya sama seperti yang teks-teks sebelumnya, yaitu add object text text, atur posisinya from cursor position, add new layer. Oke, buat tulisan semua seperti berikut. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping, Bapak dan Ibu dosen pengajar, teman-teman SMA N1 Bidadari. Oke, kita tambahkan teks, add object, pilih teks, teks, from cursor position, add new layer. Oke, kita letakkan di tengah-tengah. Kita tulis pakai caps lock semua. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru pendamping. Enter. Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu dosen pengajar. Teman-teman SMA N1 Widodaren. Ya, kita bisa atur format teksnya di sini. Kita mau atur di tengah, rata tengah. Kemudian teks colornya kita ganti putih. Brush colornya kita automatic color. Sama seperti di contoh. Ya, kita atur letakkan di tengah. Selanjutnya, ubah nama layar menjadi credit title. Nah, kita ganti ini menjadi credit title. Edit, rename. Ya, klik kanan, rename, credit title. Selanjutnya, kita bisa pilih rename, convert to sprite. Jadi kita harus merubah teks ini, credit title ini menjadi sprite. Convert to sprite.
klik kanan pada grid title, pilih convert to spread, sehingga dia menjadi ini. Betul ya? Jangan sampai kelewatan. Geser posisi teks dulu. Geser posisi teks. Ya, sebelum masuk ini, kita masih ada di area utama atau di scene 0. Kita berada di posisi 0, geser ke bawah. Geser ke bawah. Kemudian setelah geser ke bawah, klik 2 kali pada spread. Klik 2 kali pada spread. Klik tool movement. Klik tool movement. Kita oke aja. Muncul titik biru di sini. Ya. Kita geser ke atas. Klik tahan, geser ke atas. Hingga muncul anak panah. Tuh ya. Kemudian setelah diklik OK, movement, muncul anak panah. Atur posisi pin kuning di posisi detik ke 1,5. Nah, ini. Atur posisinya. Ya, posisi kuning ini ke klik tahan dan geser ke posisi 1,5. Yang awalnya seperti ini ya. Kemudian klik kanan pada layar teks, berilah efek mosaik. Kita klik kanan. Ya, kita beri efek mosaik. Transition, mosaik. Klik kanan, video effect, transition, mosaik. Dan pilihan, kita pilih yes. Di sini kita bisa to scene end, add new layer, dan OK. To scene end, add new layer, dan klik OK. Propertiesnya yaitu sama seperti ini, false, 0, 100, spiral in. False, 0, 100, spiral in. Oke, sudah sama. Kembali ke scene 0. Kembali ke scene 0. Cek preview. Sebelum diekspor dengan tombol berikut. Kita bisa cek previewnya. Ada 720p. Tombol aja. Ini adalah air terjun. Oke ya. Setelah selesai preview, kita bisa ekspor project to AVI dengan cara masuk ke menu ekspor, pilih menu PC, pilih yang to AVI. Ya. Export project, pilih PC, pilih to AVI. Setelah itu setting output folder dengan cara klik pada tombol change name. Ini ada tombol change name di sini ya. Ada tombol change name. Change name, pilih posisi mau kamu taruh di mana, terserah. Ya. Kita atur posisinya. Kasih nama, yaitu namanya sesuai nama kamu ya. Irwan strip pertemuan 4. Save as type AVI, kita save. Sehingga berubah output filenya sesuai dengan posisi yang sudah kita pilih tadi. Langkah berikutnya, tekan tombol export project conversion. Tekan tombol ini sehingga dia akan memproses. Kita tunggu sampai dia selesai memproses. Ini tergantung dari resource komputer ya. Cepat atau lambatnya proses konversi ini tergantung dari prosesor, RAM, dan hard disk yang tersedia pada laptop atau PC
kalian, ya. Sehingga semakin tinggi spesifikasi hardware-nya, proses konversi ini juga akan semakin cepat. Information conversion was complete, artinya dia sudah selesai melakukan konversi. Kita bisa cek atau putar, kita bisa simpan, nggak masalah kalau mau disimpan dulu file kerjaannya, daripada nanti hilang malah kacau ya. Kita bisa lihat hasil kerjaan kita, hasil projectnya menggunakan media player di laptop. Ya, kita masuk ke Explorer, kita lihat tadi yang kita klik 2 kali aja. Ya, jadi ya. Demikian, mungkin video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tentang VSDC. Terima kasih. Kalau ada permasalahan, silahkan komen atau sampaikan. Insya Allah akan saya bantu.